Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku, pernahkah kita berpikir tentang kenapa sih doa-doa kita nggak terkabul, padahal kita sudah berusaha siang dan malam menghadap Allah, tapi kita tetap aja seperti ini, nggak ada kemajuan. Sementara orang lain sudah banyak perubahan tentang hidup dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Tapi kita tetap saja seperti ini, nggak ada perubahan, selalu terkekang oleh hal-hal keduniawian, berasa berat seperti menanjak bukit yang terjal. Mungkin di sini ada yang perlu digarisbawahi. Ternyata bukan keadaan ekonomi kita yang harus diperbaiki, namun kedekatan kita kepada Allah itu harus dibenahi. Dalam artian kita memperbaiki dulu jiwa. Kita nggak sadar bahwa hidup ini, lahirnya kita ke muka bumi ini, semua ada kehendak Allah. Kita juga terkadang tidak sadar bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan. Seperti saya lahir tahun 80 bulan 5. Ketika tahun 79 bulan 5 saya belum ada. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengadakan? Seperti dalam surah Al-Quran nyatakan, hal ata alal insani hinu min dahri lam yakun shay'an madhkura. Bukankah telah datang satu waktu dari masa, namun ketika itu manusia itu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Dalam artian, saya ketika tahun 79 itu belum lahir, lalu tahun 80 bulan 5 saya lahir. Nah, yang jadi pertanyaan yang harus diyakini oleh kita, siapa yang menurunkan saya ke muka bumi? Dalam artian saya ini diciptakan, berarti saya ini adalah makhluk. Kalau yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Nah, pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Lalu dijawab oleh ayat yang lain, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Dia, Allah, yang menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, dan dia hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Jadi dia ini adalah siapa? Allah. Nah, itu yang harus terhujam ke dalam hati kita, bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah. Dan kita ini diciptakan bukan untuk main-main, tetapi hendak diuji dengan perintah dan larangan. Berarti kita adalah makhluk dan Allah adalah Khalik. Lalu kita dengan makhluk-makhluk lain seperti ayam, hewan gitu ya, tumbuh-tumbuhan, itu hakikatnya sama. Hakikatnya sama-sama diciptakan. Hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit, matahari, bulan, itu sama. Semua diciptakan oleh Sang Khalik, yaitu Allah. Itu yang harus terhujam dalam hati. Kelebihan dari manusia ini adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
manusia ini kami ciptakan kata Allah ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena manusia ini bisa berpikir, punya nafsu. Kalau makhluk yang lain mungkin tidak. Dia diciptakan hanya untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi hakikatnya sama-sama makhluk. Itu yang pertama ya. Allah menciptakan manusia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan penciptaan kita ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah di sini juga ada ibadah mahdo dan ibadah ghair mahdo. Kalau ibadah mahdo itu langsung dengan Allah, seperti sholat, zakat, puasa ya, dan lain-lainnya. Kalau ibadah ghair mahdo itu bersifat hablum minan nas, jadi kehidupan sehari-hari. Namun yang perlu digarisbawahi adalah syarat sah dari ibadah mahdo dan ghair mahdo itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita harus kita bedah. Jadi syarat sah dari ibadah itu adalah seperti yang tertuang dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 ya, surat 98. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, dan kami tidak menyuruh manusia itu beribadah kecuali dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama yang lurus. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan itulah agama yang lurus. Di sini dinyatakan bahwa syarat sah untuk beribadah itu kepada Allah, baik itu makhluk maupun ghair mahdo, adalah murni ketaatan hanya kepada Allah saja, tidak ada diikuti dengan embel-embelan yang lain. Jadi beribadah bukan karena pingin sesuatu, bukan karena supaya dilihat orang, bukan karena pingin dipuji, tapi murni ketaatan. Harus murni ketaatan hanya kepada Allah saja. Nah, setelah murni ketaatan hanya kepada Allah saja, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Itulah kata Allah agama yang lurus. Jadi syarat sah beribadah itu harus hanya karena Allah saja, begitu brother. Nah, terus bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Kenapa sih saya itu sudah ada pertanyaan mungkin ya? Kenapa sih saya itu sudah beribadah, sudah berdoa kepada Allah, 5 waktu sudah dijalankan, terus tahajud juga sudah saya laksanakan, tapi saya tetap aja nggak terkabul. Nah, mungkin di sini ada yang perlu dibahas. Yang pertama, doa itu bisa langsung mustajab, ada yang tertunda di kemudian hari, dan ada yang nanti dikabulnya itu di akhirat. Jadi setiap doa itu pasti terkabul, cuman tergantung dari kesabaran kita. Namun ada syarat sah dari ibadah berdoa tersebut, yaitu harus murni ketaatan kepada Allah saja. Yang pertama. Yang kedua, juga harus terhindar dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, di sini terkadang kita kurangnya memahami ya, atau belum sampai ilmu, atau belum yakin terhadap syarat-syarat sah melaksanakan ibadah dan doa. Ada sebuah hadis ya teman, hadis ini tidak dipastikan sahih ya, karena saya juga cuma satu kali menemukan, dan hadis tersebut saya cari kembali tidak ketemu. Di situ dinyatakan bahasa Indonesianya ya, barang siapa seirama dengan Tuhannya, maka apa yang dia minta akan terkabul.
Dan barang siapa yang sudah seirama dengan Tuhannya, maka dia tidak akan minta apa-apa. Nah, dalam artian di sini harus seirama dengan Tuhan itu apa? Harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah saja. Seperti di ayat yang sering kita baca ya, sering kita dengar di khutbah Jumat. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini berkaitan dengan nggak tahu hadis, nggak tahu apa ya. Cuma kalau kita sambungkan itu berkaitan. Di situ dinyatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Muslimun di sini berserah diri. Nah, yang kita ambil adalah makna muslimun di sini adalah berserah diri. Berserah diri kepada apa? Kepada takdir Allah. Nah, disambungkan dengan kata-kata tadi atau hadis tadi, bahwa berserah diri di sini adalah tidak akan meminta apa-apa, tapi yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dari hadis tadi dinyatakan bahwa kalau dia sudah seirama dengan Tuhannya, maka dia tidak akan minta apa-apa. Seirama itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kembali lagi, berserah diri itu adalah menerima takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti begini, ketika Allah menyeru, ya ayyuhallazina amanu wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka tidak ada kata lain, saya belum sempat, atau saya belum bisa khusyuk, atau saya belum dapat hidayah. Itu berserah diri. Jadi berserah diri itu harus ketika Allah menyatakan, ya orang-orang yang beriman, dirikanlah salat, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Itu berserah diri. Nah, setelah itu ada syarat-syarat sah untuk melaksanakan ibadah itu, yaitu dengan bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Seperti kita mulai buang air kecil itu, yang biasanya kita berdiri gitu ya, maka duduklah, karena dengan duduk itu sesuai dengan fikih dan hadis Rasulullah SAW, semua air kecil yang kita buang itu akan terkuras habis dan tidak meninggalkan sisa atau menetes ke pakaian yang kita pakai. Dengan begitu kita akan suci dari hadas kecil. Nah, karena syarat sah sholat itu harus ada yang namanya suci dari hadas kecil. Kalau cara kita buang air kecil sudah benar, buang air besar sudah benar, dan kita terhindar dari hadas, maka laksanakanlah wudu dengan tertib dan benar. Nah, setelah melaksanakan wudu, lalu ikutilah atau laksanakanlah sholat. Nah, setelah sholat, maka berdoalah kepada Allah. Nah, jangan jadi begini. Ada juga yang kurang tepat, bukan kurang benar, tapi kurang tepat. Mungkin kita berpikir berdoa itu hanya di waktu sholat saja, padahal berdoa itu setiap saat. Nah, bagaimana supaya doa kita itu diterima di sisi Allah? Maka senantiasa ini raga kita ini terhindar dari hadas kecil, dalam artian setiap aktivitas itu harus dalam keadaan berwudu. Memang susah, kalau belum terbiasa memang susah. Jadi sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat jualan atau berangkat kemana, aktivitas rutinitas sehari-hari, wudu dulu. Nanti batal atau buang angin atau buang air kecil, buang air besar, wudu lagi. Jadi kita senantiasa 1 kali 24 jam itu terhindar dari hadas kecil. Kita mau minta apa? Jadi jangan terpaku berdoa itu di waktu sholat saja. Ketika di jalan, ya Allah, lindungilah aku, jauhkanlah aku dari berbahaya,
Ya Allah, lancarkanlah urusanku. Ya Allah, lapangkanlah rezekiku. Saat kita sedang di motor, saat kita sedang di jalan, dan yakin Allah akan mengabulkan. Tapi harus kita ingat lagi bahwa dikabulkan oleh Allah itu bisa langsung mustajab ketika itu juga, hari itu juga, atau bisa di kemudian hari. Yang pasti itu di akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Jadi doa yang dilandasi dengan dasar iman, suci, kemurnian, hanya taat kepada Allah saja, terus dengan dasar berserah diri juga, dengan syariat suci dari hadas kecil, tidak kentut sembarangan, tidak ngompol sembarangan, apalagi ngompol berdiri ya. Dalam artian kita dalam keadaan berwudu dijamin Allah pasti mengabulkan doa kita. Tinggal tergantung kesabaran kita menunggu apakah hari ini, besok, atau lusa, atau minggu depan, tahun depan terkabulnya doa itu. Yang pasti di akhirat itu Allah pasti mengabulkan. Gitu, brother. Nah, kalau kita sudah melaksanakan seperti itu, kita tidak akan minta yang aneh-aneh. Tapi kita sudah yakin. Jadi kalau bahasa saya dulu bahasa terapi diri. Saya harus berusaha untuk menghindari hadas kecil. Jadi setiap saya keluar rumah, aktivitas, saya harus suci dari hadas. Tapi perlu diingatkan dalam hati bahwa syarat sah itu semua harus berawal dari apa? Kemurnian taat hanya kepada Allah saja. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kembali lagi tadi bahwa dan Allah tidak menyuruh mereka itu beribadah kecuali hanya memurnikan ketaatan hanya kepada Allah saja. Hendaklah dia mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi itu semua berawal dari keyakinan kita kepada Allahnya. Harus murni. Lalu laksanakan semua itu, insya Allah secara pergaulan sehari-hari kita akan terhindar dari yang namanya maksiat. Secara ekonomi juga kita akan lebih baik. Jadi memperbaiki ekonomi itu bukan dengan cara bekerja full 1 kali 24 jam, enggak. Tapi yang harus dibenahi adalah pola hidup kita dulu. Jiwa kita yang harus dibenahi. Diri kita, syariat kita sehari-hari. Dan itu terbukti. Jadi sukses itu bukan karena bekerja dari pagi sampai malam. Full 1 minggu 7 hari, enggak. Saya terbukti, saya membuktikan tahun 2005 ke bawah saya itu jualan tuh dari subuh jam 3 sampai jam 12 malam keliling-keliling pasar. Jangankan lebih, cukup aja enggak. Jadi rezeki ekonomi itu bukan diatur oleh kita, tetapi diatur oleh Allah. Masa depan kita gak ada yang tahu, manusia gak ada yang tahu. Tetapi setelah dari tahun 2017 saya melaksanakan yang namanya terapi diri tadi. Alhamdulillah sekarang gak mikirin apa-apa. Gak ada. Ya kalau pikiran pingin sukses ada sih, cuman itu dikesampingkan, hanya berserah diri kepada Allah saja. Dengan catatan, kita harus berusaha setiap hari. Seperti dalam hadis qudsi dinyatakan bahwa setelah selesai menunaikan kewajibanmu kepada Rabbmu, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dengan menjemput rahmat dariku. Jadi setelah tunai kewajiban kita kepada Allah, ya diantaranya sholat subuh ya. Lalu bertebaranlah, sok
Masalah datang atau enggak rezeki itu gimana Allah. Nggak ada jaminan kita keluar subuh balik sore bisa mendapat hasil yang besar, ya. Tetapi kata Allah bertebaranlah kalian di muka bumi dengan menjemput rahmat dariku. Diterjemahkan oleh para ulama, di situ dinyatakan bahwa menjemput rahmat itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, berarti sukses itu bukan karena banyak uang, tapi karena hati tenang. Ada nggak kita pernah dengar teman yang kaya raya tapi hidup tuh gelisah? Gelisah, pernah nggak dengar? Pasti dengar, pasti pernah dengar. Jadi seirama dengan Tuhan itu, seirama dengan Allah itu bukan berarti kita kaya raya, enggak, tapi hati tenang. Mau minta apa-apa juga pada Allah, jangankan minta, baru terpikir saja, baru punya rencana saja, Allah pasti mengabulkan. Mohon maaf, saya pingin punya kontrakan waktu itu, padahal saya sering kontrak, nggak sampai terucap, cuman hanya di pikiran saja. Andai kata punya kontrakan jika enak ya, karena setiap bulan dapat pemasukan. Alhamdulillah dalam 3 bulan saya dapat kontrakan 2. Terus, aduh kayaknya udah pantas nih kalau punya mobil. Tapi nggak terucap, nggak, ya Allah berikanlah aku mobil, enggak ada sama sekali. Cuman ada di pikiran saja. Dan alhamdulillah, nggak tahu datang rezekinya dari mana, kebeli mobil, walaupun mobil waktu itu mobil butut. Gitu. Di saat itu saya waktu itu di saat negara sedang lockdown, pasar ditutup, hotel-hotel ditutup semua, dinas-dinas pemerintahan ditutup. Tapi yakin bahwa rezeki dari Allah itu tidak tergantung ruang dan waktu, dan juga tidak tergantung oleh kondisi. Kalau Allah hendak memberikan di saat orang lain sedang sulit karena lockdown dan PSBB, ketika itu semua ditutup, ekonomi anjlok, masyarakat menjerit, saya bisa dapat kontrakan 2 lokal dan mobil. Dan berpikir lagi, andai kata saya sudah punya rumah, ya enak ya, kayaknya anak saya bisa bawa temennya ke rumah. Terus anak semakin gede kayak nggak malu kalau udah bawa ke rumah sendiri gitu ya. Nggak sempet terbayang waktu itu, nggak sempet terucap, ya Allah hanya punya rumah, mau punya rumah, enggak. Tapi dengan pemikiran seperti itu, dengan ada dalam hati terbersit, ingin kayak kalau punya rumah enak deh. Dan Allah memberikan rezeki itu dari arah yang tidak kita duga. Saat itu pemerintah merubah sistem perizinan dari daerah ke pusat. Dan saya ketika itu mentok, saya punya izin 5. Saya punya pekerjaan 5 dan itu stagnan, nggak maju. Kalau dipikir secara itu, ya Allah, di saat saya ingin punya rumah, pikir saya ya, kok begini? Malah negara membuat satu perubahan yang menurut saya ketika itu tidak masuk akal. Tapi ternyata di balik itu semua Allah memberikan rezeki yang lebih kepada saya. Ketika semua itu dilewati kurang lebih 3 bulannya, ternyata ada kebijakan dari pemerintah daerah sehubungan dengan retribusi daerah. Perda retribusi daerah itu belum terbit atau belum ada perubahan, masih menggunakan perda lama, maka PBG yang diajukan itu retribusinya 0 dan saya mendapat keuntungan cukup waktu itu. Cuma sampaikan kepada owner saya, Pak, ini retribusinya 0,
mau gimana, ya udah Pak, kurangin aja dari nilai retribusi. Alhamdulillah, dari situ saya bisa bikin rumah, dan saya nggak tanggung-tanggung bikin rumah 4 lantai itu, brother. Jadi dari perjalanan ini ternyata yang harus dibenahi itu adalah jiwa kita, bukan ekonomi kita. Di balik semua cerita tadi, bahwa yang kita harus benahi adalah diri kita, jiwa kita, dan pola hidup kita. Juga tentang tata cara kita beribadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Karena kalau kita enjoy saja, sementara dunia terus bergulir, anak semakin besar, kebutuhan semakin meningkat, kalau kita tidak tahu triknya, maka kita akan stres. Terima kasih para sahabat-sahabat sekalian. Semoga dari cerita ini kita mendapatkan pelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bukan saya untuk menyombongkan diri, sesungguhnya yang berhak sombong itu hanya Allah. Tapi ini cerita di balik perjalanan hidup saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.